Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis beliau berwasiat kepada kita. Apa pengandikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? No. As-sakhiyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idun minan nar. Luar biasa hadis. Nah, inilah yang diamalkan, yang dipraktikkan oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Yang wajib kita sebagai murid beliau kita jalani itu. Nah, yang namanya as-sakhiyu. Kalau bahasa kita yang namanya sakhiyu itu pemurah. Apa bahasa itu pemurah? Pemurah. Apa bahasa Sasak pemurah? Murah, wah, pasu. Nah, bahasa Kopang ya Pak? Pasu. Nah, pasu. Pasu dari segi materi, pasu dari segi spiritual, pemurah dari segi intelektual. Nah, ndik tepasu dari segi harta doang. Nggih, lagu perlu tepasu dari segi harta. Sehingga Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh luar biasa. Nih, kita sebagai murid beliau memang dididik. Ingatan tiang masih kocek-kocek. Arab pengajian beliau oleh penimpoh arah. Tuh Lombok Tengah, deket Bali. Arab pengajian beliau oleh Dasampoto arah. La ilaha illallah. Meruang gesik dengan melempar, melontar. Apa sih melontar? Kepet. Nah, dengan sak melontar nih dengan pelit atau dengan pasu? Tajah si Al-Maghfurullah di organisasi. Luar biasa ini yang kita bersyukur jadi murid Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nah, inilah ya sunnatun hasanah. Beliau melontar, adik tetep. Karena nih wah mulai ente jarang-jarang nih. Arah melontar bareh teh. Arah zaman lain pada melontar Rabbana fai. Zaman lain itu arah-aran 10 rupiah, arah-aran 1 rupiah. Nah, adik-adik sana nih kan, ya adik narak semestinya kan, ya 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 100, sabeaan, terlempar doang. Artinya apa? Hei murid, itu makna tiang kias ke sana, nggih, adik sa kena entet deh. Ya hadis begini. Nah. Ya, tiang kias ke sana. Seolah-olah Al-Maghfurullah Bapak pada melontar, dan pada pelit. Karena dengan sak pasunuk qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Ada sak selamat. Itulah kemakna nggih. Itu makna melontar. Jadi beliau mendidik kita adik terjari dengan pemurah. No, dendik tepelit. Ya, yang teringat sejarah ya. Seorang sahabat pesengan beliau namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Abdurrahman bin Auf niki para jemaah seorang pengusaha terkenal kaya, sugih, pemurah. Duit dengan sugih ndek pemurah banyak. Duit dengan miskin pasu banyak. No. Duit dengan miskin ndek pasu, duit wajar dengan miskin kan? Nah, lagu sejadi masalah duit dengan sugih mun ndek pemurah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dikenal beliau seorang sahabat yang kaya raya, pemurahnya luar biasa karena mencontohi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajwadan nas Rasulullah nih. Ya, contohi si Abdurrahman bin Auf dikenal di kota Madinah waktu itu beliau paling pemurah. Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau lumbar lalu lumbar rajok kebun kurma. Cari tenane sana deh. Nah, darah itu puru, tojok bangkat kanak. Nah, itu. Nah, beliau pas nyampe di kebun kurmanya, melinggi toko kurmanya yang begitu subur, ya kebunnya yang begitu luas, mben sugih, mben pemurah, mben jadi sahabat. Nah,
Tiba-tiba beliau menoleh. Di samping kebun beliau ada juga kebun orang. Nah, ada aja Madinah kan, duit kebun surga. Mau arak sopok budak. Wikan dalam budak. Budak ni ya marak ita ya terbeli-beli wah marak sampi nggih. Apa bahasa kita sampi? Sapi. Terbeli. Budak ni kesuruh begawian di kebun nu si majikah. Nah, ternyata sin tele, sin sermina ada si Abdurrahman bin Auf. Apa budak setia. Mung menitan budak noh tapi marak ita aja jauh pelembah. Marak ita aja tambah nggih. Mung gantung kaputan arak sekik. Nah, kaputan arak sofok. Pas di belakang budak ini ada seekor apa anjing basadus boboho nggih. Nah boboho ya ada seekor boboho miru dari murin budak ni. Nah seorang boboho lamu lapah berminta sugulang ke elak. No deh nah sugulang ke elak kelapah mentelah berhentilah budak ini di kebun itu. Nah merut bobohon menit serek lalu kayak kaputan senuk. Nah apa kandung manuk goreng. Nah manuk goreng lapar mau ngebeng emangan buka kayak kaputan nu si budak ni mau ngebeng beberes niki bobohono nih kakak langsung berdiri Abdurrahman beliau melihat dari jauh. Allahu Akbar kata beliau. Nangis beliau di kebun. Kenapa beliau menangis? Arak dengan lebih pemurah li aku bahasa beliau. No. Dan dia itu pemurah bukan sesama manusia saja, tetapi mben jari budak, mben pemurah, mben pemurah binatang. No. Kalau mun pemurah daripada manusia kan bagus tawan deh. Bagus, tapi biasa itu. Namun dengan pemurah li binatang itu orang luar biasa. Nangis Abdurrahman bin Auf. Langsung bergejolak dada hatinya. Budak mbeni. Kebeli doa. Menangis beliau. Beliau kembali ke rumahnya. Mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ada apa suamiku? Nah, seorang istri yang solehah. Kayak ibu-ibu. Namun baru ulik selakian. Kita sambut dengan senyum deh. Senyum kakak baru ngulik hizibah lamun belua ruang semet guntingan nggih nah kotor ruang kelambi popoan nggih unseng keringatnya kita bersihkan langsung nggih itu wanita yang solehah ini ja kurang ruang cek camut kurang ruang cok bucuk deh insyaallah dia lara deh masyaallah ada sandek ngantok sida masih haru tak ngantok onden nah itu ada apa suamiku berceritalah Abdurrahman bin Auf ke istrinya wahai istriku saya melihat seorang budak begini kita terkenal di Madinah ini alhamdulillah pemurah alhamdulillah ternyata ada yang lebih hebat dari kita yaran gibetoh bagus gibetoh nih nah gibetoh ada rangsangan adik sadik kalah dalam berbuat baik nah sehingga bahasan ulama dalam kitab Nasoihul Ibad ya, di sana beliau mengatakan kalau masalah dunia kita lihat orang yang lebih rendah dari kita orang yang lebih kurang dari kita kalau masalah agama kita lihat orang yang lebih hebat dari kita lebih tinggi dari kita no nggih no rumus terselamat lamun masalah dunia berdoa temonto reje-keje tetap bersyukur kembe arak batur sama sih lampak naik bersyukur tawan dek alhamdulillah di tent ngaji le anjani dengan jalan kaki bersyukur rojok nenek alhamdulillah arak dengan di mantau lampak di balin doang tok ngarep bersyukur tawan dek no kalau masalah akhirat arak dengan satahajud semalam 1000 rakaat kita harus 2000 rakaat arak dengan sak nyumbang 1.000 kita 1 juta itu yang bagus. Begitulah yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf mengasih tahu istrinya, wahai istriku, ya kita beli budak itu dan kita sedekahkan semua kebun itu kepada budak itu. Oh nggih, sila kakak. No, seorang istri
lamun ita ndot julu kakak. No. Istriku ada rizki ini 1 juta kita sumbangkan semua. Ndot julu kakak lamun bau bagi 10. Nah, lagu alhamdulillah kamu ya. Alhamdulillah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arda, sehingga beliau kembali ya, pergi ke kebunnya bertemu dengan sang budak. Wahai budak, katanya, saya Abdurrahman bin Auf memerdekakanmu, kebeli langsung kemerdekakan, kemudian ambil kebun yang luas ini untukmu. Siapa engkau? Saya Abdurrahman bin Auf. Langsung sujud syukur budakno. Kembe apa dah bara-bara menik. Kenapa engkau tiba-tiba memerdekakanku? Bahkan mengasih saya hadiah begitu luas kebun surga, kebun kurma. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Para jemaah, berkat engkau mengasih boboho makan. Ya ilaha illallah, kita berminta ya, baru nirok dua boboho oleh penyengkar balik nirok kena demakan ke batu bodoh aku ni jaka pecok anak batu. No, Allah, nah itulah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ya, beliau mendidik kita adik tepasu, denek tepasu oleh manusia doang. Tepasu ojok binatang-binatang. Lagu niat dengan tingkat tinggi, dengan sak makomnya hebat. Nggih, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis